bagaimana upaya-upaya industrialisasi, dan tadi dikatakan tadi industrialisasi itu adalah kata kuncinya, dan mereka ingin saudara-saudaraku sekalian menghisap negeri ini sampai kering dan makan sampai habis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kondisi kita yang terancam ini bukan seperti halnya ekonomi yang dikuasai oleh asing. Tadi yang disampaikan oleh Prof bahwa menteri kita, Menteri Keuangan ini adalah titipan seperti itu. Tapi kami ingin mengatakan bahwa Menteri Kesehatan ini bukan sekedar titipan lagi, tapi figur sentral. Bahkan dalam tulisan saya yang terakhir yang hari ini saya buat, sistem kapitalisme ini sudah sampai mengakar dan berupa kuda Troya. Pak Menteri ini memang pintar karena dia seorang ahli investasi. Itu yang dicari, itu yang dipilih. Jadi bukan berarti dia tidak mengerti tentang kesehatan, tidak. Justru dia ingin melakukan sebuah perlawanan seperti yang dilakukan oleh kekuatan global, yaitu menguasai kesehatan dari sisi ekonomi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Refli telah menghadirkan kami berdua dokter Indonesia, yang saya kira kita semua tahu saat ini tidak baik-baik saja. Bukan dokter Indonesia yang tidak baik-baik saja, tetapi lingkungan kesehatan itu sendiri yang tidak baik-baik saja. Saya mau menegur dulu, menyapa dulu sahabat saya, Prof. Didin Samsudin. Prof. Didin ini lihat saya dari jauh, tapi beliau itu adalah bahagian dari aliansi. Aliansi apa Pak Jenderal? Beliau itu saya gabungkan dulu di awal-awal. Namanya adalah Forum Guru Besar Peduli terhadap Ketahanan Kesehatan Bangsa. Jadi ketahanan kesehatan bangsa itulah yang menjadi bahagian kenapa kami hadir di sini. Kesehatan tidak baik-baik saja, tapi dengarkanlah apa yang dikatakan oleh rakyat terhadap Prabowo. Bapak tahu Pak? Belum tahu ya Pak? Pak Suryo tahu Pak Suryo? Apa itu? Ada yang mengatakan, netizen mengatakan, Pak Prabowo, bila Allah menginginkan menambah umur Pak Prabowo, ambil umur saya. Itu luar biasa ungkapan daripada rakyat. Kapan itu terjadi? Setelah pidato-pidato dari Pak Prabowo yang kemudian mengatakan satu hal saja, bahwa komitmennya adalah untuk rakyat, komitmennya adalah untuk merah darahku, putih tulangku untuk Indonesia. Ibu belum tahu Bu? Ada rekamannya Bu, dan semua menjadi jadi Bu, itu adalah apa yang beliau katakan. Tetapi tentu saja kita semua bersama-sama mengupayakan apa yang dikatakan itulah yang dikerjakan, bukan ada yang dikatakan dan ada yang tidak dikerjakan. Oleh karena itu kehadiran kami berdua, saya Bahar dan Agung Sapta, itu ingin melihatkan kepada kita semua bahwa ketahanan kesehatan itu merupakan bagian penting. Apakah kita hari ini sudah mempunyai ketahanan kesehatan? Dr. Agung, apakah kita hari ini mempunyai ketahanan kesehatan? Jawabannya tentu saja kita bisa lihat. Ya, ibu-ibu sudah mengangkat tangan tuh. Rahim-rahim sudah mengangkat tangan. Rahim-rahim yang penuh dengan kasih sayang telah mengangkat tangan.
Karena rahim-rahim itulah yang merasakan pada waktu ketahanan kesehatan itu menjadi amburadul, menjadi hilang, menjadi lemah. Apakah dia sudah kembali? Tentu saja belum. Kenapa? Karena begitu ada pergantian pada kepemimpinan maupun itu adalah hak daripada menteri, dari presiden, kita kemudian mengatakan BGS lagi, BGS lagi, BGS lagi. Apa itu BGS? Bukan yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Agung. BGS itu adalah singkatan dari nama. Tetapi ada lagi BGS yang lain namanya Bill Gates. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya memulainya dengan mendoakan Pak Prabowo, tapi mengaitkannya dengan ketahanan kesehatan kita. Dan ketahanan kesehatan itu hanya bisa kita perbaiki kalau kemudian kita sungguh-sungguh dengan apa? Dengan melakukan upaya-upaya bersama. Upaya-upaya yang meaningful, upaya-upaya yang meaningful dan juga upaya-upaya kebersamaan. Bukan seperti hari-hari ini. Karena Bapak Ibu nggak tahu, tapi juga tahu barangkali betapa dokter Indonesia dan tenaga kesehatan yang dari awal sebelum negeri ini merdeka, yang namanya tercatat sebagai orang yang ingin memperbaiki negeri ini. Ada Ahmad Rifai. Bagaimana Ahmad Rifai itu berangkat dari Indonesia menuju Belanda dan mengatakan kami adalah dokter, kenapa kami tidak mendapatkan pelayanan yang sama seperti dokter lain. Dia pergi ke Belanda dan dia mempengaruhi berbagai pergerakan-gerakan di Indonesia. Kemarin Oktober itu Sumpah Muda itu adalah gerakan dilakukan salah satu Ahmad Rifai. Dia pulang, dia menjadi Volksrat, dan kemudian dialah yang kemudian mendorong Cipto Mangunkusumo akhirnya menjadi Indonesia merdeka. Jadi merdeka ini seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita mau bangsa yang sehat dan cerdas sehingga harta kekayaan yang ada dalam muka bumi ini menjadi mampu kita pakai untuk juga ikut membantu perdamaian dunia. Bapak Ibu sekalian, saya lihat Bapak-bapak Ibu terpesona sama saya. Bukan terpesona sama sayanya, tapi apa yang saya katakan itu benar. Dan kebenaran itulah yang menjadi tujuan utama kita mempunyai pemimpin dan mempunyai negara. Tapi kata Dr. Agung, waktu beliau datang ke sini, waktu itu saya juga diundang sama Refli, cuman saya ada di Bali pada waktu itu. Jadi kami ini adalah kelompok-kelompok manusia yang menjadi dokter dengan sadar bahwa kami menjadi dokter untuk bangsa ini. Kami menjadi dokter untuk keselamatan negeri ini. Bukan menjadi dokter untuk tujuan-tujuan lain seperti yang kita lihat dari BG tadi itu. Nah, BG itu nanti diuraikan bagaimana hegemoni, bagaimana upaya-upaya industrialisasi. Dan tadi dikatakan tadi industrialisasi itu adalah kata kuncinya, dan mereka ingin saudara-saudaraku sekalian menghisap negeri ini sampai kering dan makan sampai habis. Dan yang mereka belum lakukan adalah kesehatan. Oleh karena itu kesehatan dirusak dengan istilahnya Agung melakukan upaya-upaya assassination, ngerusak ikatan dokter, ngerusak dan yang lain. Saya kira kesempatan pada Agung, karena memang ini anak muda, tetapi anak muda yang kemudian tidak jauh daripada jalan-jalan kita semua, yaitu jalan adab, jalan ilmu, dan jalan amal untuk kepentingan negeri ini. Silakan Mas Agung. Ya, Dr. Bahar di sini aja, Dr. Bahar ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berapa waktu yang lalu kata orang apa yang saya sampaikan itu viral. Beberapa waktu yang lalu dikatakan kalau konspirasi itu pasti akan laris manis, akan viral seperti itu. Tapi sesungguhnya yang ingin saya sampaikan adalah ketika 10 tahun yang lalu kira-kira itu mungkin masih berupa konspirasi. Tapi apa yang saya sampaikan dan sekarang terjadi itu benar-benar ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kondisi kita yang terancam ini bukan seperti halnya ekonomi yang dikuasai oleh asing. Tadi yang disampaikan oleh Prof bahwa menteri kita, Menteri Keuangan ini adalah titipan seperti itu. Tapi kami ingin mengatakan bahwa Menteri Kesehatan ini bukan sekedar titipan lagi, tapi figur sentral. Bahkan dalam tulisan saya yang terakhir yang hari ini saya buat,
sistem kapitalisme ini sudah sampai mengakar dan berupa kuda Troya. Saya katakan kuda Troya itu seperti apa? Mitologi Yunani. Kuda Troya itu dia masuk merangsek ke dalam dan merusak dari pusat pemerintahan seperti ini. Jadi yang kita hadapi sekarang bukan masalah musuh yang ada di luar, tetapi ada figur sentral yang jelas-jelas dia ada dalam kekuasaan dan punya power, dan maaf, Pak Prabowo pun tidak sanggup untuk menolak seperti itu. Ada apa dengan dia sebenarnya? Saya ingin sampaikan bahwa agenda global ini lebih bahaya dibandingkan dengan sekedar maaf Pak Jokowi atau Fufu Fafa. Mengapa? Karena jelas bukan hanya masalah ekonomi atau kepentingan bisnis, tapi ini masalah geopolitik bahkan ideologi. Saya yakin bapak-bapak ya, Pak Jenderal yang paham tentang ketahanan nasional dan kami yang pernah merasakan Lemhanas pasti tahu tentang ketahanan nasional, pasti tahu tentang kedaulatan kesehatan yang akan berimplikasi pada ketahanan nasional. Begitulah yang sekarang terjadi, bukan konspirasi lagi, tapi sedang terjadi, merangsek dengan leluasa. Karena apa? Karena kuda Troya tadi. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah mereka para pemain global ini sangat mudah untuk berkolaborasi. Saya katakan berkolaborasi karena mereka punya satu kepentingan, minimal keinginan untuk mengumpulkan kekuatan global yang akan menguasai dunia ini. Katakanlah tadi sebutkan Bill Gates. Bill Gates ini kan suka menyumbang, iya. Tetapi kenyataannya setelah saya pelajari, dan saya bilang tadi bahwa ini bukan sekedar konspirasi. Karena kalau kita buka di Google, ya, kita buka semua media-media dan sebagainya, dengan jelas-jelas dia punya prinsip bahwa sosial itu bagi dia, bagi Bill Gates itu adalah jalan untuk meraih kesuksesan secara bisnis. Dia menyimpan banyak saham di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kesehatan, dan mereka secara bisnis itu bisa melakukan apapun, bisa membuat obat sesuai yang dibutuhkan, bisa membuat, bahkan bisa membuat penyakit seperti yang dia inginkan. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa senjata yang paling berat nanti ini bukan masalah senjata militer, tetapi senjata genomik. Apa genomik itu? Ketika kita diambil darahnya atau diambil sampel darah kita atau tubuh kita, kemudian diidentifikasi, bahkan identifikasi ini bisa berupa dalam suatu populasi. Misalnya katakanlah Indonesia pun bisa diperkecil, suku Jawa, Sumatera dan sebagainya. Maka kita bisa menentukan bahwa masing-masing suku, masing-masing populasi ini memiliki keanekaragaman yang benar-benar spesifik. Coba bayangkan, andaikan kemudian mereka ingin membuat suatu penyakit yang mungkin tidak mematikan, tapi membuat rogoh kita bolong, keuangan kita habis, sumber daya manusia, sumber daya alam akan habis. Karena apa? Karena kesehatan ini sudah mulai diakuisisi oleh kapitalisme global. Mereka melakukan yang namanya imperialisme modern, tidak dengan militer lagi, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pernah dengar Pak Menteri BGS ya, Budi Gunadisadikin mengatakan bahwa akan memberikan hadiah ulang tahun bagi mereka yang ulang tahun, akan diambil sampel darah kemudian diperiksa screening. Terus terang ingin saya katakan bahwa beberapa waktu yang lalu dia ingin melakukan hal yang seperti itu dalam proyek yang lain tentunya, tapi karena gagal, karena kita keburu tahu bahwa ternyata mereka itu ingin menjual data. Jadi dalam Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023 ada 2 pasal minimal. Yang pertama pasal 340, yang satu pasal 342. Yang satu tentang data di sini bisa data rekam medik, ya, data-data yang sifatnya administratif. Yang satu lagi adalah data genomik. Keduanya ini dalam Undang-Undang Kesehatan itu bisa ditransfer ke luar negeri. Dan kalau kita lihat bahwa perkembangan Pak BGS ya, Budi Gunadisadikin bersahabat dengan Bill Gates, bersahabat dengan East Venture,
tahu bahwa sebenarnya mereka itu mau berbisnis kalau ada apa? Ada datanya. Jadi yang mereka butuhkan adalah data. Kalau mereka memberikan donasi sumbangan untuk kesehatan di Indonesia itu sebenarnya hanya alat untuk apa? Agar memperoleh data. Kalau data tadi, dan ini adalah data big data yang sangat besar sekali manfaatnya, maka kemudian perusahaan farmasi, perusahaan teknologi kesehatan, ya, itu bahkan asuransi itu bisa melakukan profit yang sangat presisi sekali. Kenapa? Karena ini mereka manfaatkan untuk memetakan apa kebutuhan manusia Indonesia. Dan bahkan ada pihak-pihak tertentu yang sanggup atau dengan saya katakan kasarnya adalah mampu melakukan rekayasa secara genomik. Nah, inilah yang sebenarnya bagi kita bangsa Indonesia, kita tidak sedang dijajah sepertinya. Tapi sekarang ini kuda Troya itu sudah masuk ke dalam wilayah kita. Dan mau nggak mau kita harus aware, kita harus perhatian banget. Dan tidak mungkin para dokter ini berjuang sendirian. Karena apa? Dokter sendiri sudah dipecah belah. Ada strategi. Saya tulis dalam sebuah buku ya, yang intinya itu adalah Pak Menteri ini bukan orang yang bodoh tentang kesehatan. Tidak. Pak Menteri ini memang pintar karena dia seorang ahli investasi. Itu yang dicari, itu yang dipilih. Jadi bukan berarti dia tidak mengerti tentang kesehatan, tidak. Justru dia ingin melakukan sebuah perlawanan seperti yang dilakukan oleh kekuatan global, yaitu menguasai kesehatan dari sisi ekonomi. Seperti itu. Itu Dr. Bahar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dan saya kira ini bukan hanya didengarkan di sini. Ini Refli ini didengarkan di mana-mana. Bahwa poin yang kita ingin sampaikan yang sudah bertahun-tahun sebetulnya pada waktu rancangan undang-undang kesehatan itu dibuat, kita telah menyampaikan dalam bentuk-bentuk tulisan akademis, di mana guru-guru besar juga ikut mendukung, sudah menyampaikan juga kepada pemerintah pada waktu itu. Tapi kan sekarang suasananya berbeda. Ada Pak Prabowo yang mudah-mudahan memahami ini, dan seperti dikatakan oleh Pak Jenderal tadi, bahwa kita ini semuanya ini adalah orang-orang yang menginginkan negeri ini lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga Pak Prabowo nanti bisa memimpin bukan hanya Indonesia tetapi juga memimpin ASEAN, memimpin dunia untuk memastikan adanya perdamaian dunia. Karena jelas hari-hari ini kita dilemahkan dan kita tidak mampu membuat perdamaian dunia. Jadi sekali lagi apa yang dikatakan oleh Mas Agung tadi itu, ini ada unholy nexus. Pak Jenderal tahu betul unholy nexus. Hidup ini sebetulnya ada holy nexus, tapi ini unholy nexus yang dibangun dengan sedemikian bagusnya lewat buzzer-buzzer. Setiap apa yang dikatakan oleh Agung, kemudian dikatakan oleh siapapun yang menginginkan kebaikan, maka itu ditutup oleh buzzer-buzzer yang luar biasa, yang tentu saja itu juga memakai uang-uang pajak kita, dan kita tidak tahu. Tapi lain daripada itu yang ingin saya sampaikan adalah, apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat ini Pak Prabowo? Yang dibutuhkan oleh rakyat ini Pak Prabowo adalah, saya selalu mengulang-ulang nih Pak Refli, adalah apa yang dikatakan oleh ibu, yang dikatakan oleh perempuan yang namanya Kartini. Apa katanya dia? Yang dibutuhkan oleh rakyat ini adalah kuntum melati yang mekar di dalam hati. Itu bapak-bapak nggak mampu merasakan itu. Hanya ibu-ibu yang bisa merasakan kuntum melati yang mekar di dalam hati. Jadi ambillah data-data semua, tapi buatlah keputusan yang terbaik buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang akan hidup 20 tahun, 30 tahun lagi. Lihatlah betapa timpangnya pelayanan kesehatan kita. Kita mau hal-hal yang kemudian mercusuar, tapi syukurnya Pak Prabowo sudah mengatakan, saya tidak mau yang mercusuar, saya mau kembali kepada dasar. Tidak ada gunanya kita G20 kalau TBC kita masih tinggi, tidak ada gunanya kita segala macam kalau stunting kita tidak pernah turun. Jadi poin saya adalah, mari kita sama-sama menjadi seperti Refli katakan, oposisi yang loyal, bukan royal memberikan cek kosong kita, tetapi kita awasi. Tapi tentu saja tolonglah 3 hal ya Agung ya: meaningful,
participation, mindfulness, dan yang terakhir adalah mari kita berdebat berbeda-beda dengan joyful. Assalamualaikum. Ada satu hal yang penting. Silakan. Pak Prabowo pernah buat buku namanya Paradoks Indonesia, Dr. Bahar. Di situ disampaikan bahwa bagaimana sikap dia terhadap neoliberal, terhadap kapitalisme global. Nah, saat inilah kita menantang dan meminta agar beliau konsisten. Siapapun dia, termasuk menterinya. Kalau ini membawa misi yang akan menghancurkan ketahanan nasional, maka dia harus hentikan. Dan kita harus mendukung Pak Prabowo bila mana memang Pak Prabowo mengambil sikap seperti itu. Ya, jadi sekali lagi Pak Refli, kita hadir di sini adalah untuk siap untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan mendalam, berdialog, berdiskusi untuk membuat negeri ini lebih baik. Dan dengan siapa? Dengan siapapun yang saat ini merasa bisa tapi tidak bisa merasa. Jelas tidak? Prof, jelas nggak Prof? Banyak yang merasa bisa memimpin tapi tidak merasa bisa, tapi tidak bisa merasakan. Merasakan apa? Keringnya rahim ibu-ibu hari ini. Bagaimana HB mereka di bawah. Saya dokter kebidanan Pak, jadi saya tahu betul berapa HB mereka, bagaimana kematian dan segala macam. Mari sama-sama kita, ada Lemhanas, ada yang lain-lain, ayo kita duduk sama-sama, tidak perlu ribut-ributan, ayo kita lakukan meaningful dialog yang betul-betul menghasilkan refleksi untuk 30 hari, 100 hari yang akan datang, sehingga kita kawal ini. Makasih Pak Refli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.